Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Moda Azhari Nisak dalam program Kominfo Newsroom. Pemirsa, kita ke informasi pertama. Presiden Joko Widodo meninjau pembangunan area industri PT Lotte Chemical Indonesia, Kota Cilegon, Banten. Presiden menyebutkan pabrik dengan nilai investasi kurang lebih 60 triliun rupiah ini akan menghasilkan 17 produk yang akan digunakan untuk substitusi impor dan untuk ekspor. Presiden Joko Widodo pada Selasa 12 September 2023 meninjau pembangunan area industri PT Lotte Chemical Indonesia Kota Cilegon, Provinsi Banten. Presiden menyebutkan progres pembangunan industri sektor petrokimia tersebut telah mencapai 73% dan direncanakan selesai pada tahun 2025. Proyek pembangunan sektor petrokimia ini telah dimulai sejak tahun 2020 dengan nilai investasi kurang lebih 60 triliun rupiah. Setelah pembangunan, pabrik akan menghasilkan 17 produk, diantaranya etilen, polipropilen, bensin, dan lainnya ini akan digunakan untuk substitusi impor dan untuk ekspor. Dengan perbandingan 70% untuk lokal dan 30% untuk ekspor. Presiden juga meninjau sejumlah area pembangunan seperti area produksi, tangki penampungan produksi, tangki penampungan produk akhir, hingga fasilitas pendukung seperti dermaga. Dengan adanya pembangunan ini turut memberikan kontribusi terhadap lapangan kerja, yakni ada sebanyak 13.000 pekerja. Setelah selesai, pabrik ini akan menghasilkan etilen, polipropilen, bensin, dan lain-lain. Ada 17 produk yang dihasilkan. Yang saya senang, ini akan menjadi substitusi impor. 70% untuk lokal dan 30% untuk ekspor. Dua-duanya baik, karena yang dipakai untuk di dalam negeri itu menjadi substitusi dari barang-barang impor petrokimia yang kita lakukan. Jadi, semuanya baik. Saya kira industri-industri seperti ini yang kita butuhkan. Presiden Joko Widodo menyerahkan bantuan pangan beras kepada keluarga penerima manfaat. Presiden menyampaikan bahwa bantuan beras diberikan kepada masyarakat selama 3 bulan, mulai dari bulan September hingga November. Presiden Joko Widodo menyerahkan bantuan pangan beras kepada keluarga penerima manfaat di Gudang Bulog. Kepada para penerima, Presiden menyampaikan bahwa bantuan beras diberikan kepada masyarakat selama 3 bulan, mulai dari bulan September hingga bulan November. Dengan total bantuan beras sebanyak 210.000 ton, sehingga setiap kepala keluarga akan mendapatkan bantuan 10 kg beras. Sementara sejumlah keluarga penerima manfaat mengaku bersyukur atas bantuan beras yang diberikan oleh pemerintah. Alhamdulillah, Ibu tuh nerima banget gitu ya. Alhamdulillah banget dah ada bantuan dari Pak Jokowi. Ya, Pak Jokowi, terima kasih banyak atas bantuan yang telah diberikan selama ini loh. Apalagi waktu pas pandemi gitu loh. Sangat terasa sekali lah. Selain penyerahan bantuan, pada kesempatan tersebut Presiden juga meninjau ketersediaan stok cadangan beras pemerintah yang dipandu oleh Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso. Hari ini itu Pak Presiden sebenarnya ingin melihat penyalurannya hari ini di 2 tempat ya, karena kebetulan beliau baru kembali dari tugas negara di India ya. Beliau hari ini akan melihat ke sini untuk pembagian bantuan pangan itu, dan mungkin ada 2 lokasi, yaitu di dermaga ini dengan di Kelapa Gading yang nanti juga hari ini juga yang akan dicek. Dan ini berjalan selama 3 bulan, jadi percepatan ya Presiden September, Oktober, November. Berarti Bulog menyalurkan kurang lebih 640.000 ton. Dalam pertemuan yang berbeda, Presiden Joko Widodo memastikan stok beras nasional di gudang Bulog saat ini mencapai 1,6 juta ton. Meski demikian, Presiden memandang pemerintah masih perlu melakukan impor beras untuk memastikan cadangan stok beras terpenuhi, guna meminimalisasi terjadinya kenaikan harga beras di pasar akibat fenomena El Nino yang terjadi hampir di semua negara.
Pemirsa, Presiden Joko Widodo mengusulkan agar rehabilitasi narkoba bisa dilakukan di Resimen Induk Komando Daerah Militer. Di kesempatan yang sama, Kepala BNN RI memastikan penanganan masalah narkotika di Indonesia akan dilaksanakan secara ekstraordinari di sejumlah provinsi dengan kasus narkoba tertinggi. Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas bersama dengan para menteri, Kapolri, dan Panglima TNI terkait penanganan narkoba di Istana Merdeka, Jakarta. Dalam arahannya, Presiden menyampaikan ada 3 permasalahan yang perlu diatasi, yakni kelebihan kapasitas di lembaga permasyarakatan, penegakan hukum yang memberi efek jera, dan rehabilitasi bagi para pelaku. Berdasarkan catatan Badan Narkotika Nasional, penyalahgunaan narkoba sekitar 1,95% atau 3,6 juta jiwa. Dari data tersebut menyebabkan lapas kelebihan kapasitas sehingga perlu mencari solusi agar tidak semakin banyak narapidana narkotika. Saya ingin mengajak kita semua untuk mencari sebuah lompatan terobosan agar kejahatan luar biasa ini bisa kita kurangi, kita selesaikan dengan baik. Terkait upaya rehabilitasi pada pengguna narkoba, Presiden mengungkapkan ada usulan dari Panglima Kodam agar rehabilitasi para pengguna narkoba dapat dilakukan di Resimen Induk Kodam. Kita punya kapasitas kurang lebih berapa, 300-an, 500-an yang bisa direhab di situ. Tapi ini nanti kita bicarakan juga masalah anggarannya seperti apa. Sementara itu, menyusul arahan Presiden Joko Widodo usai rapat terbatas, Kepala Badan Narkotika Nasional Petrus Golose menegaskan akan menangani narkotika di Indonesia secara ekstraordinari. Artinya penanganannya sama dengan penanganan inflasi dan stunting di Indonesia. Selain itu, salah satu yang menjadi prioritas penanganan narkotika adalah Sumatera Utara. Termasuk pula ada 9 daerah lain di Indonesia. Terutama di Sumatera Utara, jumlah tahanan atau narapidana sangat tinggi di dalam lembaga pemasyarakatan. Berarti juga banyak pengguna yang harus kita rehabilitasi. Semoga apa yang diperintahkan oleh Bapak Presiden bisa kita lakukan dan bisa kita laksanakan, dan tentunya dengan kegiatan yang real, yang langsung nanti akan, terutama untuk Sumatera Utara, akan ditindaklanjuti oleh Bapak Kapolda dan Bapak Pangdam. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, pemerintah resmi menetapkan 27 hari libur nasional dan cuti bersama pada tahun 2024. Jumlah tersebut terbagi dari 17 libur nasional dan 10 hari cuti bersama. Penetapan libur nasional dan cuti bersama ditujukan agar masyarakat hingga pelaku ekonomi bisa mengatur aktivitasnya pada tahun 2024. Pemerintah menetapkan 27 hari libur nasional dan cuti bersama pada tahun 2024 yang tertuang dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendi, mengatakan ke-27 hari libur tersebut terdiri dari 17 hari libur nasional dan 10 hari cuti bersama. Penetapan hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2023 dimaksudkan sebagai pedoman bagi masyarakat, sektor ekonomi, dan sektor swasta dalam beraktivitas. Selain itu, sebagai rujukan bagi kementerian dan lembaga pemerintah dalam menentukan perencanaan program-program kerja ke depannya. Untuk tahun 2024, pemerintah memutuskan libur nasional dan cuti bersama berjumlah 27 hari, di mana libur nasional sebanyak 17 hari dan cuti bersama sebanyak 10 hari. Nomor 3, penetapan hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2024 dimaksudkan sebagai pedoman bagi masyarakat, keluarga, para pelaku ekonomi, para pelaku wisata, dan juga sektor swasta yang lain agar bisa merancang aktivitasnya pada tahun 2024 ke depan, serta sebagai rujukan bagi kementerian dan lembaga pemerintahan dalam menentukan perencanaan program-program kerja selama tahun 2024. Pemirsa, usai jeda pariwara, kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama Kominfo Newsroom.